Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Sebagai informasi, materi hari ini adalah metode binomial ya untuk menentukan harga opsi. Nah, tapi teman-teman, materi yang ada di buku investment karangan Bodi Ken Marcus itu sangat sederhana ya, topiknya hanya mengcover yang satu langkah. Padahal nanti pada saat kalian menulis tugas akhir itu butuh metode binomial multilangkah gitu ya, yang akan konvergen ke solusi Black-Scholes-nya. Nah itu tidak di cover di Bodi Ken Marcus. Untuk kakak kelas kalian, angkatan-angkatan yang di atas, yang versi multilangkah itu di cover di mata kuliah PKD, pemodelan keuangan derivatif. Tetapi untuk angkatan kalian, PKD itu akan menjadi mata kuliah capstone, jadi langsung ngerjain project gitu ya, secara berkelompok. Nah untuk itu materi binomial multilangkahnya yang di PKD diturunkan ke mata kuliah ini, maka kalian akan pakai dua buku rujukan ya, yang satu investment karangan Bodi Ken Marcus, satu lagi buku option futures and other derivatives karangan John C. Hull ya, bukunya Hull. Nah, jadi materi hari ini adalah materi yang di cover oleh bukunya Hull. Sehingga nanti nomor latihan yang tertera di sana itu adalah nomor latihan yang merefer mengacu ke bukunya Hull ya, jadi bukan dilihat di bukunya Bodi Ken Marcus. Oke, sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Dan ini akan menjadi dasar untuk proses pricing opsi-opsi eksotik lainnya ya. Jadi dia tidak terbatas pada opsi Eropa dan Amerika yang akan kita diskusikan hari ini. Nanti kalau kalian nulis di tugas akhir mau pricing opsi lain ya yang sesuai keinginan hati kalian, proses pricingnya bisa pakai pohon binomial gitu ya. Karena kebanyakan opsi-opsi eksotik itu belum memiliki solusi analitik. Belum dalam tanda kutip ya, bisa jadi mereka memang tidak punya solusi analitik, bisa jadi karena modelnya terlalu rumit sehingga belum ditemukan solusi analitiknya. Nah, untuk masalah-masalah yang seperti itu, yang belum ditemukan solusi analitiknya, itu akan digunakan metode numerik ya. Metode numeriknya kok nggak bisa sebentar. Apa yang terjadi dengan laptop saya? Metode numeriknya banyak ya. Salah satunya metode binomial, salah duanya metode Monte Carlo, itu yang paling banyak dikerjakan. Tapi tidak terbatas hanya di sana ya, nanti ada metode beda hingga, metode volume hingga, dan lain sebagainya. Oke, sudah terlihat ya di layar kalian ya. Oke, pohon binomial yang satu langkah sudah kita diskusikan di pekan lalu. Ini mengingatkan kembali ya prosedurnya. Jadi kalau pada pertemuan pekan lalu kita starting pointnya dari membeli sebuah aset, kemudian meminjam ke bank gitu ya. Setelah dari sana kita bergeser ke membentuk replicating portfolio gitu, atau portofolio replikasi. Nah, untuk Hull yang digunakan oleh Hull, pendekatannya menggunakan portofolio replikasi. Oke, ini ilustrasinya misalkan diketahui harga saham saat ini yaitu di T sama dengan 0, $20. Layarnya terlihat di tempat kalian? Terlihat, Pak. Oke. Kemudian dalam 3 bulan, jadi ini T besarnya ya, T besar sama dengan 3 bulan gitu, yang kalau dikonversi ke tahun menjadi 1/4 tahun.
Karena nanti untuk proses pricing opsi satuan waktunya adalah tahun ya. Nah, dalam 3 bulan itu akan naik menjadi $22 atau turun menjadi $18. Jadi ilustrasinya begini ya. Harga saham ini di T sama dengan 0, yang ini di T sama dengan T besar gitu ya, 3 bulan dari sekarang. Jadi dia akan naik menjadi $22 atau turun menjadi $18. Nah, sekarang kita mau lihat harga opsi call-nya. Opsi call yang jatuh temponya 3 bulan, strike price-nya 21 gitu. Jadi ilustrasinya begini, yang ditulis di atas itu adalah harga saham ya, yang ditulis di bawahnya itu adalah harga opsinya. Jadi kalau harga saham di awal $20, dia akan naik menjadi $22 atau turun menjadi $18. Karena ini opsinya opsi call, maka imbalannya pada saat jatuh tempo gitu ya, C pada saat T itu adalah maksimum ST min X ya, 0 gitu. Nah, di sini X-nya adalah $21, berarti mencari maksimum antara ST min 21,0. Gitu. Jadi ketika harga sahamnya 22, ini ST-nya 22, nilai maksimumnya adalah 22 dikurang 21 itu 1. Jadi maksimum antara 1 dengan 0 hasilnya adalah 1, gitu ya. Sedangkan ketika harga sahamnya 18 dikurang 21 itu negatif 3 ya. Jadi maksimum antara negatif 3 dengan 0 hasilnya adalah 0. Gitu. Atau ketika harga sahamnya 18, opsinya tidak dieksekusi gitu ya, dia akan expired saja. Nah, jadi ada suatu benda yang namanya opsi call, di masa depan nilainya akan $1 gitu ketika harga sahamnya 22 atau menjadi $0 ketika harga sahamnya $18. Pertanyaannya, berapakah harga opsinya saat ini? Gitu, itu yang menjadi pertanyaan, gitu ya. Nah, kemudian di pekan lalu ketika kita menyusun portofolio replikasi, ini yang dilakukan. Misalkan yang kita lakukan adalah long sebanyak delta buah saham, gitu ya. Jadi yang di long itu tidak harus sebanyak satu saham ketika kita melakukan short satu opsi call. Gitu. Short satu opsi call yang di long cukup sebanyak delta saham. Jadi itu portofolio kalian. Kalian punya sebuah portofolio yang isinya adalah sebanyak delta buah saham dan short satu buah opsi call. Jadi nilai portofolio kalian gitu ya pada saat jatuh tempo sebesar berapa gitu ya. Karena kalian punya sebanyak delta saham, kalau punya satu saham kan nilai portofolio kalian senilai ST gitu. Karena hanya punya sebanyak delta, maka kita akan punya sebesar delta ST, itu dari saham, gitu ya. Jadi kalau kalian punya 2 saham ya 2 ST, kalau 3 saham 3 ST, kalau sebanyak delta saham delta ST. Kemudian short, kalau short berarti minus, gitu ya. Opsi call berarti C pada saat T, gitu. Nah, ini adalah nilai portofolio replikasi kalian. Ini adalah imbalannya pada saat jatuh tempo. Ini tinggal delta dikali ST dikurangi CT. Nah, ST-nya 22, CT-nya 1 gitu ya. Jadi nilainya adalah 22 delta dikurang 1 ketika harga saham $22. Nah, akan menjadi 18 delta ketika harga saham menjadi 18 gitu ya. Nih, 18 dikali banyaknya sahamnya ya, sebanyak delta dikurangi CT. CT-nya di sini 0. Seperti ini teman-teman. Jadi akan menjadi 22 delta dikurang 1 atau menjadi 18 delta. Nah, kalau kita menginginkan portofolio ini bebas resiko artinya apa? Mau harga saham naik atau harga saham turun, dapatnya sama gitu ya, saya tidak punya resiko. Yang disebut resiko di finance itu adalah ketidakpastian imbal hasil yang kita peroleh, teman-teman. Jadi kalau dari sekarang kita tahu akan dapat berapa, itu namanya portofolionya bebas resiko. Jadi untuk menjadikan dia bebas resiko, kita akan membuat kedua nilai ini sama. Ketika harga saham naik dapatnya segitu, ketika harga saham turun dapatnya juga segitu gitu ya. Jadi kita akan punya 22 delta dikurang 1 sama dengan 18 delta. Gitu. Sehingga kalau kita pindah ruas mengumpulkan deltanya, kita akan punya 4 delta sama dengan 1, delta sama dengan 1/4 gitu. Nah, dari sini kita tahu untuk menjadikannya portofolio yang bebas risiko, banyaknya saham yang harus kalian beli kan sebanyak delta gitu ya. Berarti banyaknya saham yang harus dibeli sebanyak 1/4 gitu. Itu adalah saham yang harus kalian beli sebanyak 1/4. Gitu. Jadi ini portofolio bebas risikonya berarti isinya begini.
long sebanyak delta saham, deltanya tadi 1/4 ya atau 0,25, dan short 1 buah opsi call. Dari situ nanti nilai portofolionya sudah akan diketahui ini ya pada saat jatuh tempo ini sebesar 18 kali delta. 18 kali 1/4 gitu ya. Boleh dimasukin ke sini, boleh juga yang ke atas 22 delta dikurang 1 karena nilainya pasti sama kan, kita membuat mereka sama dengan tadi ya. Jadi diperolehlah nilai portofolionya 4,5 teman-teman. Nah, nilai portofolionya di masa depan itu menjadi 4,5 ketika harga saham naik atau 4,5 ketika harga saham turun, berarti dia bebas risiko. Nah, nilainya di sini berapa? P0-nya gitu ya, nilai portofolionya di titik 0. Nah, karena dia bebas risiko, maka dari pelajaran matematika keuangan yang sudah kalian pelajari, nilainya tinggal di present value-kan saja, dimundurkan selama sejauh 3 bulan atau 1/4 tahun gitu ya. Nah, kalau kalian diberikan tingkat bunga bebas risiko itu 12%, untuk proses pricing opsi, tingkat bunga itu diasumsikan tingkat bunga kontinu ya teman-teman. Jadi nanti ini tinggal kita kali dengan E pangkat min RT gitu ya, di present value-nya dengan faktor sebesar itu. Maka nilai 4,5 ini di titik 0, nilainya akan menjadi 4,5 dikali E pangkat min 0,12 dikali 0,25. Atau nilainya 4,367. Jadi portofolio kita nilainya di titik 0 itu adalah 4,367 gitu teman-teman. Nah, 4,367 itu terdiri atas apa sih? Terdiri atas long 1/4 saham kan, berarti terdiri atas 1/4 saham, 1/4 S gitu ya. Sama short berarti minus 1 buah opsi call gitu. Di titik 0 berarti S0 dan C0. Nah, nilainya ini adalah 4,367. Karena S0-nya sudah diketahui di awal ya, tadi harga saham di awal diketahui $20. Dari situ kalian dapat C0 gitu. C0-nya menjadi sebesar 0,633 gitu ya, diperoleh dari 5 dikurang 0,633. 5 dikurang 4,367 gitu ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya, itu adalah harga opsi call-nya. Nah, ini untuk proses generalisasi, ini yang tidak ada di buku investment gitu ya. Karena buku investment itu ditujukan untuk mahasiswa non matematis gitu ya, untuk mahasiswa finance, mahasiswa di fakultas-fakultas ekonomi atau finance. Sehingga mereka tidak belajar notasi matematisnya. Sedangkan whole itu memang buku yang ditujukan untuk mahasiswa matematik. Nah, ini generalisasinya. Jadi sembarang produk derivatif, teman-teman ya. Jadi ini model ini sangat general, tidak harus opsi call gitu ya, bisa opsi put, bisa opsi-opsi lainnya, dan tidak harus opsi karena ini untuk produk derivatif. Nanti teman-teman akan tahu bahwa produk derivatif itu ada juga yang kita sebut kontrak futures, kontrak forward, kontrak swap gitu ya. Kemudian ada warrant dan lain sebagainya. Nah, ini proses penilaiannya akan seperti ini kurang lebih gitu ya. Ini generalisasinya. Jadi kalau kita punya produk derivatif yang jatuh tempo pada saat T besar dan nilainya bergantung pada saham, maka dapat diilustrasikan seperti ini. Jadi kalau di awal harga produk harga sahamnya, harga underlying asetnya itu S0. S0 ini kita asumsikan pada saat jatuh tempo hanya mengambil 2 nilai saja gitu ya kalau model binomial, yaitu naik menjadi S0 kali U gitu. U itu faktor up-nya gitu. Atau turun menjadi S0 kali D. D itu faktor down-nya gitu ya, faktor turunnya. Nah, ketika kita sudah tahu nilai S0U dan S0D, ini kan nilai pada saat jatuh tempo nih, ini di T sama dengan 0, yang ini di T sama dengan T besar. Nah, kalau opsi Eropa ya, ataupun Amerika, atau opsi yang mana saja, kan nilainya sudah diketahui pada saat jatuh tempo ya. Kalau opsi call berarti maksimum ST-K, ST-X, 0, dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa hitung nanti nilai kontrak derivatifnya. Nah, ini nanti bisa dihitung nih, sebut saja nilainya sebesar FU. FU-nya itu bergantung, kalau opsi call ya berarti C gitu ya, kalau opsi put berarti P gitu. Ini sembarang notasi saja.
FU ketika harga saham menjadi S0U, atau menjadi FD ketika harga saham menjadi S0D. Gitu ya. Seperti ini ilustrasinya. Nah, suatu produk derivatif yang pada saat jatuh tempo nilainya menjadi sebesar FU pada saat harga saham S0U, atau menjadi FD pada saat harga sahamnya menjadi S0D, nilainya sekarang berapa? Itu yang mau kita cari, F-nya ini. F ini berapa ya? Nah, inilah yang kita sebut sebagai pricing-nya, gitu ya. Itu yang akan kita cari formulasinya. Oke, sekarang perhatikan portofolio replikasi kita yang sebelumnya. Portofolio replikasi kita itu seperti ini isinya. Long sebanyak delta saham dan short satu buah produk derivatif. Maka kalau kita gambarkan payoff-nya ya. Payoff-nya pada saat jatuh tempo, karena kalian punya sebanyak delta buah saham dan posisinya long, berarti kan kalian miliki gitu ya, berarti plus nanti tandanya. Sebanyak delta buah saham, maka nilainya menjadi delta kali ST, gitu ya, nilainya pada saat jatuh tempo nih teman-teman, gitu. Kemudian sama short, kalau short berarti minus. Satu produk derivatif, nilainya berapa pada saat jatuh tempo? Ya tergantung ya, ini FT kita sebutnya. Nah, tinggal dilihat ST-nya berapa. Ketika ST-nya menjadi S0U, ya tinggal ganti ST dengan S0U. Gitu. S0U dikali delta. Kemudian ketika FT-nya menjadi FU, ya ditulis menjadi minus FU. Gitu. Nah, pada saat harga saham turun menjadi S0D, ya nanti nilainya ini untuk harga sahamnya, ini untuk derivatifnya. Gitu ya. Nah, kalau kalian ingin membuat portofolio kalian ini bebas resiko, kalian bikin kedua nilai ini sama, gitu. Jadi kalian samakan, dari situ diperolehlah delta. Delta adalah delta F, gitu ya, FU dikurang FD dibagi delta S. S0U dikurangi S0D. S0U itu kan ketika harga saham naik, S0D ketika harga saham turun. Nah, ini loh yang kita pelajari sebelumnya ya, cara mencari delta tuh gimana sih? Delta itu perubahan harga opsinya dibagi dengan perubahan harga sahamnya. Jadi kalau opsi call ya berarti CU min CD dibagi S0U min S0D. Kalau opsi put berarti PU min PD gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah yang kita sebut nantinya sebagai delta hedging gitu. Delta sebanyak ini, perhatikan delta itu apa sih? Delta itu kan banyaknya saham yang harus kalian miliki gitu ya. Nah, dengan memiliki saham sebanyak ini akan membuat portofolio kalian bebas risiko gitu. Jadi ketika S-nya berubah, harga sahamnya berubah gitu ya, nilai portofolio kalian baik-baik saja gitu. Akan sama nilainya gitu ya. Tapi tentu saja ini dalam jangka pendek ya, karena kan dalam jangka panjang nanti informasinya berubah lagi gitu. Jadi cara membuat portofolio kalian delta netral itu harus sering di-update deltanya ya. Seperti itu teman-teman. Ini akan menjadi dasar buat manajemen risiko gitu. Jadi bagaimana memanage portofolio kalian menggunakan delta hedging, itu prosesnya begini. Karena delta itu adalah banyaknya saham yang harus kalian siapkan untuk membuat portofolio kalian bebas risiko. Nah, setelah kalian dapat nih nilai deltanya gitu. Nah, delta sebesar ini kan akan membuat portofolio kalian bebas risiko nih. Berapa nilai portofolionya di masa yang akan datang gitu ya, pada saat jatuh tempo. Ya deltanya ini tinggal substitusikan ke salah satunya ya, boleh ke atas, boleh ke bawah. Karena nilainya akan sama aja. Sebab ini adalah delta yang membuat pada saat harga saham naik itu akan sama saja dengan ketika harga sahamnya turun. Jadi kita hitung nih nilai portofolio pada saat T. Misalnya deltanya dimasukin ke persamaan yang atas. Gitu ya. Maka nilainya saat ini di T sama dengan 0, ya tinggal nilai ini kita present value kan, kita kali dengan E pangkat min RT gitu. Jadi nilai itu kita kali E pangkat min RT gitu ya. Nah, nilai ini adalah nilai portofolio bebas risiko di T sama dengan 0. Nah, di T sama dengan 0 portofolio kita itu isinya apa? Isinya kan sebanyak delta buah saham gitu ya, berarti delta S0 dan short satu buah opsi gitu, satu buah produk derivatif yang nilainya F gitu, berarti min F gitu. Jadi dari sini kita akan bisa samakan nilai ini akan sama dengan nilai yang ini gitu ya. Nah, dari situ dapatlah F
Jadi inilah harga produk derivatif kalian. Akan sebesar S0 delta dikurangi S0U delta min FU dikali E pangkat min RT. Nah, deltanya ini kalian substitusi dari delta yang sebelumnya sudah dicari ini, gitu ya. Yang dari sini substitusi ke sana, sehingga nanti diperolehlah begini. Gitu. Jadi kalau kalian perhatikan, ini seperti rakaan terbobot ya nilai harapan teman-teman. Itu kalau kita punya nih nilainya di sini F, di sini FU, di sini FD gitu. Jadi misalnya dia akan menjadi FU dengan peluang P, akan menjadi FD dengan peluang 1 min P gitu ya. Maka nilai harapannya kalau ini modelnya binomial akan menjadi gimana? P kali FU ditambah 1 min P kali FD gitu ya. Ini nilai harapan di sini gitu. Jadi nilai harapan F Alhamdulillah. Nilai harapan F pada saat T itu akan sebesar ini kan, P kali FU ditambah 1 min P kali FD gitu. Itu nilai harapan F pada saat T besar. Nah nilainya di 0, F0 itu ya tinggal nilai harapannya ini di present value-kan. Gitu. Jadi P kali FU ditambah 1 min P kali FD kita kalikan dengan E pangkat min RT. Itu adalah harga opsi kalian, kok opsi terus ya saya ngomongnya, harga produk derivatif kalian di T sama dengan ini. Dengan P-nya itu nanti kalau dihitung ya, disederhanakan, itu rumusnya gini, dari yang formula ini. Pokoknya dengan mensubstitusi delta ke dalam sini, kemudian dikumpul-kumpulkan gitu ya, yang ada FU-nya dengan yang ada FU-nya, yang ada FD dengan yang ada FD, diperolehlah nanti rumusnya begini. P-nya adalah E pangkat RT dikurang D dibagi U min D. Gitu. Jadi ini P ini seolah-olah seperti peluang gitu ya kalau kita lihat model binomial. Tapi teman-teman peluang di sini P itu tidak sama dengan peluang di real world gitu ya. Di real world-nya peluang saham akan naik dan saham akan turun bisa jadi nilainya berbeda dengan P gitu ya. Nah, P ini yang kita pandang sebagai peluang ini disebutnya sebagai risk neutral world. Gitu. Risk neutral world gitu. Jadi kita pindah kalau kalian belajar analisis real ya bersama Bu Anggi, enggak ya anak kakek belajar analisis real enggak? Kalian akan belajar yang disebut ruang metrik gitu. Kalian misalnya awalnya ada di ruang metrik P gitu ya atau ruang metrik Q, kemudian kalian berpindah ke ruang metrik P atau ruang peluang gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Jadi awalnya kalian berada di dunia nyata. Atau kalau kalian pernah nonton film Matrix ya, Matrix Reloaded atau Matrix yang manapun, kan kalian berpindah ruang gitu ya. Nah ini seperti itu. Jadi awalnya kalian berada di real world, kemudian kalian berpindah ke ruang risk neutral world disebabkan kalian menyamakan kedua angka ini, membuat portofolio yang kalian miliki menjadi bebas risiko ya, risk netral gitu. Kalian berpindah ruang gitu ya. Berpindah ruang berarti kalian sekarang berada di ruang risk netral, maka proses pricing-nya itu begini. Gitu. Jadi cara mempricing produk derivatifnya menjadi seperti ini, sesederhana ini. Gitu. Jadi kita sebutnya kita sedang berada di risk neutral world. Nah, ini yang tadi saya bilang. P itu bisa dipandang sebagai peluang. Kenapa? Karena kalau nanti kalian jumlahkan ini P dengan yang 1 min P ini, gitu ya, hasil penjumlahannya akan 1. Gitu. Jadi kalau ini kalian hitung P ditambahkan dengan 1 min P, nanti hasilnya akan 1. Nah, itu memenuhi sifat peluang ya, dan keduanya positif, nilai P dan 1 min P positif. Jadi kita akan natural gitu ya, untuk memandang P dan 1 min P itu sebagai peluang untuk pergerakan naik dan turunnya si underlying asset. Nah, nilai produk derivatif seperti yang tadi saya sampaikan merupakan nilai harapan imbalannya, gitu ya. Jadi nilai harapan imbalannya ini EFT ini yang ini ya pada risk neutral world yang didiskon atau di present value-kan ya menggunakan tingkat bunga bebas risiko. Kenapa yang digunakan tingkat bunga bebas risiko? Karena portofolio kalian adalah portofolio bebas risiko. Gitu. Jadi harus di present value-kannya dengan tingkat bunga bebas risiko. Kalau tidak, maka akan terjadi peluang arbitrase. Gitu. Oke? Gitu. Jadi seperti ini ilustrasinya teman-teman, sesederhana itu. Kalau orang sekarang bilangnya se-fleksibel itu gitu ya. Nah, jadi di penilaian risk netral ketika peluang pergerakan naik dan turunnya itu sebesar P dan 1 min P,
maka nilai harapan harga saham pada saat T akan sebesar S0 E pangkat RT. Gitu. Itu di apa namanya di apa istilahnya risk neutral word ya, karena kan kalian tahu nih di sini S0 ini titik 0, ini titik T besar. Di sini S0, di sini ST gitu kan ya. Kalau tingkat bunga yang berlaku pada risk neutral word itu R gitu, maka uang sebesar S0 akan tumbuh dengan laju sebesar R gitu ya, dengan tingkat bunga sebesar R gitu. Sehingga kita punya ST akan sebesar S0 yang di future value kan ya, E pangkat RT besar gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Itu adalah nilai harapan harga sahamnya pada saat T besar. Kalau kita gunakan penilaian risk neutral word. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa harga saham itu menghasilkan tingkat bunga bebas risiko. Kemudian pohon binomial yang sudah kita hitung tadi itu mengilustrasikan hasil umum bahwa untuk menilai produk derivatif, sembarang produk derivatif ya teman-teman, itu dapat kita asumsikan bahwa nilai harapan return dari aset dasarnya, yaitu saham ya kalau di kasus kita, adalah sebesar tingkat bunga bebas risiko gitu. Jadi kita bisa asumsikan bahwa sahamnya memberikan return gitu ya sebesar R. Gitu. Jadi nanti return aktualnya itu tidak relevan. Berapa sih sebenarnya si saham yang saya miliki ini memberikan return? Nggak perlu tahu angkanya. Karena kita tidak berada di dunia nyata, gitu ya. Kita tidak berada di real world. Kita sedang berada di risk neutral world, gitu. Jadi hal ini yang kita sebut kita sedang menggunakan penilaian risk neutral. Sehingga kita tidak perlu tahu kenyataannya, gitu ya. Kita sedang bersenang-senang di dunia lain, gitu ya, di risk neutral world. Nah ini contohnya ya di kasus kita sebelumnya. Kita punya S0-nya tadi 20. Kemudian saham itu bisa naik menjadi 22 S0U atau turun menjadi S0D. Gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa hitung U-nya sih sebenarnya ya. S0 dikali U sama dengan 22, S0-nya 20 sehingga bisa dapat U-nya gitu. Jadi ini kita kan akan punya 20U sama dengan 22, berarti U-nya adalah 22 per 20 gitu kan? Atau 1,1 gitu. Itu faktor U-nya. Sedangkan faktor down-nya juga sama ya. Kita punya nanti 20 dikali D sama dengan 18, berarti D-nya adalah 18 per 20. Ini 0,9 kalau nggak salah ya. 9 kali 2, 18. Ya betul ya, 0,9. Seperti ini teman-teman. Nah, dari situ kalian bisa hitung P-nya. P itu kan rumusnya begini, E pangkat RT dikurang D dibagi U min D. R-nya 12%, T-nya 3 bulan, kemudian D-nya tadi kita hitung sudah 0,9, U-nya 1,1 gitu. Diperolehlah P-nya. Peluang naiknya 0,6523, peluang turunnya berarti 1 dikurang itu. Hanya saja kalian harus berhati-hati ya, nggak boleh bilang bahwa harga saham akan naik dengan peluang 0,6523 atau turun dengan peluang 1 dikurang itu ya, 0,3477, tidak begitu ya. Karena kalian tidak berada di dunia nyata gitu ya, kalian berada di risk neutral world. Gitu. Kecuali kalian bilang pada risk neutral world harga saham akan naik dengan peluang sebesar ini, turun dengan peluang 1 min itu. Gitu, oke ya. Nah kemudian kalian tahu nih FU-nya tadi $1 ya, FD-nya $0. Sehingga kalian bisa hitung nilai apa namanya nilai harapan F pada saat jatuh tempo. Tinggal P dikali FU ditambah 1 min P dikali FD gitu. Jadi P kali 1 ditambah 1 min P kali 0. Jadi nilainya P gitu ya. Nah, P itu kemudian di present value kan oleh kalian gitu dengan tingkat bunga 12%. Gitu. Ini ya peluang P-nya, ini 1 min P-nya. Kemudian ini di present value kan FU dikali 0,653 gitu ya. Sama FD dikali 0,347 itu 0, kemudian di present value kan. Nah inilah harganya, harga opsinya, opsi call-nya ya di contoh kita tadi. Persis sama dengan proses penilaian sebelumnya ya dengan replicating portfolio atau portofolio replikasi. Nah hanya saja model ini berlaku general, mau kalian bikin langkah waktunya banyak sekalipun nggak ada masalah. Gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, nilai harapan dari return saham yang sebenarnya ya di dunia nyata itu tidak relevan karena nilai mu itu tidak tampil di dalam formula binomial tadi gitu ya. Mu itu nilai harapan return yang sebenarnya nggak ada kan disebut-sebut di sini ya, nilai harapan returnnya di sini tidak tampil.
Nah, ketika kita menilai harga opsi sebagai fungsi dari harga aset dasar, peluang pergerakan naik dan turun pada real world itu tidak relevan. Jadi kalian nggak perlulah pakai regresi yang canggih-canggih untuk mengetahui berapa ya peluang harga saham naik, berapa peluang harga saham turun, karena informasi tadi tidak relevan pada proses pricing produk derivatif. Gitu, nggak usah pusing-pusing gitu ya, nggak usah dihitung. Nah, jadi ini adalah ilustrasi yang lebih umum yang menyatakan bahwa nilai harapan return dari aset dasar pada real world itu tidak relevan gitu, karena kita tidak perlu tahu peluang naik sama peluang turun yang sebenarnya. Artinya kita tidak perlu tahu kita dapat nilai harapan return sebenarnya itu berapa sih gitu ya, nggak perlu tahu karena nggak dibutuhkan di formulasi kita. Nah, sekarang contoh 2 langkah gitu. Sekarang misalnya waktu 3 bulannya tadi kita perumum, sekarang opsinya supaya nilai-nilai parameter yang tadi sudah kita hitung itu tidak perlu ada yang diubah. Sekarang kita asumsikan bahwa opsinya jatuh temponya dalam 6 bulan, gitu ya, 6 bulan. Artinya satu langkahnya ini, per langkahnya delta T-nya ini adalah 3 bulan, gitu ya. Gitu. Dari langkah pertama ke langkah kedua, panjang delta T-nya adalah 3 bulan, gitu. Oke ya. Nah, dengan nilai parameter seperti yang sebelumnya, K-nya $21, R-nya $12, kita bisa simulasikan dulu pertama harga saham. Harga saham $20. Faktor up-nya 1,1 kan ya, 20 dikali 1,1 jadinya 22. 22 ini juga bisa up, bisa down. Kalau up 22 dikali 1,1 hasilnya 24,2. Kalau down tadi faktornya 0,9. 22 dikali 0,9 hasilnya 19,8. Gitu. Nah, $20 kalau turun menjadi $18, kalau dari $18 ini kan dia juga bisa naik, bisa turun. Kalau naik dikali U, nanti hasilnya jadi 19,8, kalau dikali D, kalau dia turun menjadi 16,2. Nah, dengan memilih nilai parameter yang seperti ini, teman-teman, itu akan menjamin bahwa pohon kalian itu akan recombining, gitu ya. Pohonnya akan selalu tersambung, gitu. Jadi ini naiknya sama turunnya ini, itu akan ketemu gitu ya, nilainya ketemu di 19,8. Nah, tapi kalau nilai parameternya tidak dipilih seperti ini, pohon kalian belum tentu recombining. Jadi nanti akan banyak sekali cabangnya gitu ya, yang akan menyusahkan perhitungan kalian. Gitu. Oke ya, ini kira-kira ilustrasinya begini untuk yang 2 langkah. Nah, pada saat kalian sudah mengetahui harga saham pada saat jatuh tempo, kalian bisa hitung nilai opsinya gitu ya, opsi call-nya. Jadi di sini bisa kita cari FUU-nya gitu ya, karena naiknya kan 2 kali nih ya, dari up lagi gitu, kita notasikan FUU, yang ini FUD, up kemudian down gitu, atau down kemudian up gitu. Jadi ini notasinya bisa FUD, bisa FDU gitu ya. Nilainya berapa gitu ya. Kalau yang ini FDD. FDD-nya berapa? Nah, FUU karena ini opsinya call, nilainya adalah ST min X. X-nya 21, ST min K ya. Karena di sini kalau di buku Hull, strike price itu notasinya pakainya K. Kalau bukunya Bodycan pakainya X gitu ya. Jadi don't get confused gitu ya. Hanya biasakan saja dengan notasi. Karena kan bisa disebut exercise price, bisa disebut strike price gitu ya. Kalau Hull menggunakan istilahnya strike price sehingga pakainya K. Kalau Bodycan itu pakainya exercise, jadi pakainya huruf X. Nah, jadi ST min K 24,2 dikurang 21 hasilnya adalah 3,2 gitu ya. Ini 3,2. Yang ini 19,8 dikurang 21 kan negatif, berarti dia tidak dieksekusi. Kemudian 16,2 dikurang 21 juga negatif, tidak dieksekusi. Gitu. Jadi begini nilainya. Nah, jadi dari sini kita bisa menghitung FU sama FD, teman-teman. FU pasti kan hanya nilai harapan terboboti dari dia dan dia gitu yang di present value kan ke sini gitu ya. Jadi nanti 3,2 dikali P ditambah 0 dikali 1 min P terus di present value kan itu adalah nilai FU. Gitu. Jadi tadi ketika harga saham 24,2 ini FUU, ini FUD. Ini ada P, ini 1 min P gitu kan. Ini P, ini 1 min P. Ini P, ini 1 min P. Gitu ya peluangnya. Jadi berapa peluang sahamnya naik kemudian naik lagi? Oh berarti P dikali P ya, P kuadrat. Berapa peluang sahamnya naik kemudian turun? P dikali 1 min P, tapi ada 2 kan? 2 kali P dikali 1 min P. Berapa peluang harga saham turun kemudian turun lagi? 1 min P dikali 1 min P atau 1 min P kuadrat. Gitu, oke ya?
Sehingga kalian bisa hitung nilai ini. Nilai yang 2,0257 ini adalah cuman P kali 3,2, 1 min P dikali 0,0 gitu ya. Ini P-nya. P dikali 3,2, 1 min P dikali 0. Nah, itu nilainya di titik sini. Kemudian di present value-kan ke sini. Dikali dengan E pangkat min 0,12 dikali 0,25 ya. Jadi dikalinya dikali panjang langkahnya nih delta T-nya. Makanya tadi kita bikin opsinya jatuh temponya 6 bulan supaya delta T-nya nggak usah kita ubah ngitung-ngitung lagi dari awal gitu ya. Delta T-nya tetap 3 bulan. Seperti itu. Oh, dapat nilainya 2,0257. Yang di sini juga sama ya, present value dari 0 sama 0 kan nilai harapan 0 sama 0 ya 0 ya. Kalau di present value kan tetap 0. Nah, itu nilainya di sini. Kemudian untuk nilainya di sini sama lagi kayak tadi. Nilai ini 2,0257 dikali P sama nilai 0,0 ini dikali 1 min P di present value kan ke sini selama 3 bulan. Gitu. Ya, jadi 0,6523 dikali yang 2,0257 ini yang 0,3477 dikali 0. Nah, itu di present value kan. Inilah harga opsinya kalau jatuh temponya 6 bulan, teman-teman, menggunakan metode binomial 2 langkah. Aman ya? Nah, kalau opsinya put gimana? Nggak masalah kan, yang berbeda tinggal nilai di ujung. Opsi put itu imbalannya adalah maksimum K min ST, 0 gitu ya. Nah, K-nya 52 misalnya. Kemudian nilai parameternya sekarang diganti. Misalkan harga saham di awal 50. Faktor up-nya berapa nih? Misalnya diberitahu ya bahwa dia akan naik menjadi 60 atau turun menjadi 40 ya. Bisa dihitung up sama down-nya ya. Berarti di sini up-nya berapa? 1,2 ya. Faktor up-nya adalah 1,2. Kalau dikali 50 kan hasilnya 60 ya. Faktor down-nya berapa ini? Boleh saya ambil aja. 0,8 ya. Karena 0,8 dikali 50 kan hasilnya 40. Gitu. Nah, ini juga begitu ya. 60 dikali 1,2 jadi 72. 60 dikali 0,8 jadinya 48. Gitu dan seterusnya. Oke. Nah, setelah kalian dapat simulasi harga sahamnya sampai dengan jatuh tempo, maka kalian bisa hitung harga opsinya. Jadi ini akan sama dengan maksimum K-nya 52 dikurang ST, 0 gitu. Jadi kalau ST-nya 72, 52 kurang 72 negatif ya, berarti tidak dieksekusi, nilainya 0. Kalau ST-nya 48, 52 dikurang 48, 4 gitu. Jadi dieksekusi nilainya 4. Kalau 32, 52 dikurang 32 positif, hasilnya 20, dieksekusi. Gitu. Sama seperti tadi, ini P, ini 1 min P, ini P, 1 min P, 1 min P gitu. Tinggal present value kan 0 sama 4 ini dikali dengan peluangnya ya. P kali 0 ditambah 1 min P kali 4, di present value kan, diperolehlah nanti angkanya ini. Yang ini juga sama, diperoleh dari 4 kali P ditambah 20 dikali 1 min P. Nah, untuk mendapatkan nilai harga opsi putnya, tinggal di present value kan lagi, 1,4147 dikali P ditambah 9,4636 dikali 1 min P di present value. Gitu ya. Sehingga diperolehlah harga opsi putnya 4,1923. Apapun opsinya, teknisnya begini ya, langkahnya begini. Tinggal menyesuaikan fungsi imbalannya apa. Kalau put, oh berarti ujungnya ngitungnya begini. Kalau call, ujungnya ngitungnya ST min K. Kalau opsi yang lain ya, misalnya opsi biner, imbalannya cuma 1 atau 0 kan, berarti akan menjadi 1 kalau ST lebih dari K, akan menjadi 0 kalau ST kurang dari K gitu. Jadi nilainya 1, 0, 1, 0 ya, kayak yang binomo itu ya, opsi biner. Gitu ya teman-teman. Nah, itu kalau opsinya Eropa. Jadi yang bisa diketahui hanya imbalannya pada saat jatuh tempo. Nilai-nilai yang ada di sini itu merupakan nilai ini dari nilai harapannya gitu kan, karena kan di nilainya di sini tidak ada yang bisa kita lakukan ya. Kita hanya mencari nilai benda yang ada di T besar ini. Kalau dipandang nilainya di masa sebelumnya itu berapa kan tinggal di present value kan. Nah, kalau Amerika kan tidak begitu. Kalau Amerika di setiap titik waktu ini di T0, T1, T2 dan seterusnya, kalian punya peluang, kalian punya hak untuk mengeksekusi lebih awal gitu kan. Jadi tinggal dibandingkan saja toh. Kalau saya biarkan dia tidak kita eksekusi, artinya kan dia menjadi opsi Eropa. Kita akan mendapat imbalan sebesar ini misalnya 1,4147.
Nah, bandingkan dengan kalau dieksekusi. Kalau dieksekusi dapatnya berapa gitu ya. Nah, kalau dapatnya lebih besar, pasti akan kalian pilih untuk mengeksekusi kan? Gitu. Oke ya. Tapi kalau dapatnya lebih kecil, ya jangan dieksekusi. Ini misalnya di titik yang ini ya teman-teman, ketika harga saham 60. Kalau tidak dieksekusi, kalian kan dapatnya 1,4147 nih. Tapi kalau dieksekusi dapatnya berapa? 52 dikurang 60 kan negatif ya, berarti akan dapat 0 gitu ya, akan dapat negatif yang artinya tidak akan kalian pilih kan, kalian akan memilihnya tetap dibiarkan hidup sehingga dapat 1,4147. Tapi yang kasus di bawahnya ketika harga saham $40, kalau kalian biarkan saja, opsi ini nilainya 9,4636. Tapi kalau dieksekusi berapa dapatnya? 52 dikurang ST, berarti 52 dikurang 40. 52 dikurang 40 nilainya 12. Jadi pilihannya mau dapat 9,4636 atau 12 gitu. Nah, investor yang rasional pasti akan tidak akan membiarkan nilainya segini, gitu kan? Jadi ini kita coret, kita ganti dengan dia. Karena kalau sampai harga saham menyentuh level 40 akan dieksekusi sebagai opsi Amerika gitu kan ya. Dan nilainya 12 gitu. Jadi untuk opsi Amerika sesederhana itu teman-teman. Yang terjadi kalau tipe Amerika tinggal membandingkan saja nilainya, apakah mengeksekusi lebih awal, optimal atau tidak, gitu. Ya. Jadi pertama kita bikin dulu simulasi harga sahamnya, kemudian cek nilainya pada saat jatuh tempo ya 0, 4, dan 20, gitu ya. Ini 0, 4, dan 20. Kemudian kalian hitung dulu nilainya di setiap simpul ini sebagai opsi Eropanya. Kalau opsi Eropanya kan tadi 14147 sama 9,4636. Nah kalau kalian bandingkan dengan mengeksekusi lebih awal, mana yang lebih besar? Nah, kalau lebih besar yang dieksekusi, kita gantikan nilai yang lama dengan nilai eksekusinya. Gitu. Jadi, seperti yang saya tadi jelaskan, sifat tipe Amerika itu akan menaikkan harga opsi di titik C. Titik C yang awalnya 9,4636 tidak akan terjadi itu, karena investor pasti akan mengeksekusinya dan menerima 12. Gitu. Seperti ini, teman-teman. Nah, jadi tinggal mereplace ya, menggantikan nilai yang 9, something tadi dengan angka 12. Nah, setelah itu baru di present value-kan lagi gitu. Di present value-kan lagi menggunakan P dan 1 min P, dapat angkanya berapa gitu ya. Nah, itu kalian bandingkan dengan kalau dieksekusi lebih awal. Nah, kalau ST-nya 50, kemudian ini kan 52 min ST, kalau dieksekusi lebih awal 52 min 50 dapatnya $2. Bandingkan dengan $5. Nah, pasti nggak akan dieksekusi di titik awal kan. Jadi harga opsinya akan menjadi $5 8,94 sen gitu. Jadi terlihat dia lebih mahal kan daripada Eropa. Eropa harga opsinya cuma 4,1923, yang Amerika harganya 5,0894 gitu. Seperti dugaan kita sebelumnya bahwa tipe Amerika pasti akan lebih mahal ya. Setidaknya samalah nilainya gitu. Jadi dia akan lebih besar atau sama dengan tipe Eropanya. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Ada? Nggak seru nih kalau nggak ada yang nanya. Tapi kalian paham kan ya prosedur menilainya? Izin bertanya Bapak. Iya silakan. Tadi kan waktu menghitung delta itu FU dikurangi F down dibagi saham yang naik dikurangi saham yang turun. Delta S. Iya. Nah kalau misalnya di opsi put nanti nilainya negatif tuh Pak. Nah iya, kalau negatif itu terus tadi kan di portofolio alternatifnya itu dia membeli delta saham, berarti sahamnya negatif gitu Pak. Kalau negatif berarti menjual gitu. Tanda negatif itu artinya menjual. Baik Pak, terima kasih. Oke, no worries. Oke, aman ya. Nah, ini delta yang tadi barusan ditanya teman kita ya. Jadi delta itu adalah rasio gitu ya, perbandingan perubahan harga opsinya terhadap perubahan harga sahamnya gitu. Kalau deltanya opsi call berarti delta C dibagi delta S. Kalau deltanya opsi put, delta P dibagi delta S. Nah, nanti nilai delta itu akan berubah teman-teman dari simpul ke simpul yang lain gitu. Jadi delta yang ada di sini di awal kita memegang portofolio kita, berapa banyak saham yang harus kita miliki itu namanya delta 0
gitu. Di titik ini kita akan memegang sebanyak delta 0 saham. Nah, kemudian kan waktu berlalu gitu ya, sebutlah 3 bulan kemudian. Misalnya 3 bulan kemudian kan kita nggak tahu nih akan kalau kaki kita masih di T sama dengan 0, kita nggak tahu nih 3 bulan kemudian akan jadi 60 atau 40 gitu kan ya. Tapi setelah 3 bulan berlalu kan kita sudah akan mengetahui informasi di sini nih. Kaki kita kan akan ada di angka sini atau angka sini gitu ya. Tapi sudah kita ketahui gitu loh setelah 3 bulan berlalu. Nah, andaikan menjadi di sini kakinya, maka delta di sini, delta 1 yang pertama gitu ya, bisa dihitung lagi kan, delta C atau delta P dibagi delta S gitu. Dapatlah gitu ya, inilah banyaknya saham yang harus kalian miliki. Jadi kalau di sini bilang, misalnya di sini kita harus memiliki sebanyak 30 saham, di sini ternyata deltanya 28 saham, oh berarti harus dijual sebanyak 2 saham. Tapi kalau di sini misalnya 30, di sini 35, oh berarti kalian harus nambah lagi 5 saham, gitu ya. Nah, seandainya yang terjadi deltanya di sini, yang terjadi sahamnya itu $40, ya ini juga punya delta juga ya, delta 1 yang kedua, ini berapa? Jadi itu yang kita sebut sebagai delta hedging, gitu ya. Nanti ketika kalian bekerja di bagian risk management, itu ada yang kerjanya itu memanage delta portofolio kalian sehingga dari waktu ke waktu akan selalu delta netral. Ini kan kita mengasumsikan harga saham berubahnya 3 bulan sekali ya, padahal kan kenyataannya harga saham setiap hari berubah gitu ya. Jadi kan kalian akan setiap hari itu melakukan delta hedging. Hanya saja pada kehidupan nyata dengan kehidupan di ruang kuliah itu berbeda gitu ya. Asumsinya model ini kan ketika kita melakukan delta hedging tidak ada biaya gitu ya. Tadi kan seperti ini misalnya kita punya 30 saham, di sini ternyata 35, oh berarti nambah lagi beli lagi 5 saham. Kalau dari sini 30 menjadi 28, kita jual 2 saham. Nah, padahal kenyataannya ketika kita melakukan beli dan jual itu ada biaya transaksi yang harus kita bayar kepada broker. Nah, ketika terlalu sering kita melakukan jual beli gitu ya, kalau kita melakukan delta hedgingnya tuh harian, itu akan malah membuat biaya transaksinya membengkak gitu. Makanya nanti ada tarik ulur nih antara kalian ingin membuat portofolio kalian delta netral dengan meminimumkan biaya transaksinya gitu. Jadi misalnya keputusannya ya setidaknya kita bikin portofolio kita itu delta netralnya sepekan sekali aja gitu ya, atau sebulan sekali gitu. Gitu ya, nanti pada prakteknya begitu teman-teman. Tidak harus setiap hari karena nanti biaya transaksinya jadi mahal. Oke ya. Kemudian bagaimana memilih nilai U dan D? Ini kan kalau tadi seolah-olah 50 terus kita asal aja pilih aja deh dia naik jadi 60 atau turun menjadi 40 gitu ya. Seolah-olah asal aja angka itu turun dari langit gitu ya. Padahal kita bisa mencocokkan model kita ini dengan nilai parameter yang ada di pasar gitu ya. Jadi gimana sih cara memilih U dan D? Nah, saham itu kan punya data masa lalu ya, data historis yang bisa kalian unduh ya waktu kalian belajar dengan Bu Retno di materi UTS, belajar pakai data beneran nggak yang ngambil dari Yahoo Finance? Belajar, Pak. Oke, kan kalian unduh, kemudian kalian hitung return-nya ya berapa, sama volatilitasnya berapa gitu ya, standar deviasinya, risikonya berapa gitu. Nah nanti untuk pricing ini return-nya nggak relevan ya, nilai return berapa bodo amat. Nah yang kalian lihat itu nilai volatilitas gitu. Berapa sih nilai sigma-nya? Nah nilai sigma itu yang kemudian kalian gunakan untuk menghitung nilai U. Jadi nilai U itu akan sebesar E pangkat sigma akar delta T. Delta T itu tadi panjangnya satu langkah ke langkah lainnya berapa gitu. Gitu ya, itu adalah cara memilih nilai U dan D untuk mencocokkan dengan nilai volatilitas yang sebenarnya yang terjadi di pasar gitu. Jadi ini salah satu metode untuk mencocokkan nilai volatilitas dengan data historis itu seperti ini, dan D-nya kita pilih seper U gitu, atau E pangkat min sigma dikali akar delta T. Nah, model ini teman-teman dipropos oleh CRR ya, disebutnya model CRR, Cox, Ross dan Rubinstein gitu. Nah, ini model yang paling banyak digunakan oleh kakak-kakak kelas kalian. Dengan memilih nilai U dan D seperti ini, maka nilai parameter P akan seperti model yang kita sebelumnya tadi.
E pangkat RT min D dibagi U min D gitu. Nah, ada model lain ya yang bisa kalian gunakan juga nanti untuk menulis tugas akhir. Udah deh kita asumsikan P sama min P-nya imbang 0,5 sama 0,5 gitu ya. Peluang naiknya 50%, turunnya 50%. Ini juga sama ya di dunia antah berantah gitu ya, di dunia risk neutral world. Nah, tetapi nanti dengan memilih P-nya 0,5 sama 1 min P-nya 0,5, pemilihan U sama D-nya tidak begini formulanya, gitu ya. Nanti ada modelnya yang lain lagi, yang tidak akan kita diskusikan di sini ya. Gitu, oke ya teman-teman ya. Itu cara memilih U dan D. Nah, kemudian si Girsanov ini memberikan jembatan teman-teman antara kehidupan nyata dengan kehidupan di risk neutral world. Sebab kan kita butuh nilai volatilitas nih untuk menghitung nilai U sama nilai D. Padahal kita sedang berada di risk neutral world, gitu kan ya. Boleh nggak ya saya pakai sigma yang saya dapatkan dari data historis, gitu. Data historis itu kan berarti di real world, gitu ya. Padahal kita sedang berada di risk neutral world, gitu. Nah, si Girsanov bilang nilai volatilitas itu sama antara yang ada di real world dengan di risk neutral world. Nah, dengan pertolongan si Girsanov itu, maka ini menjadi jalan keluar bagi kita nih untuk mengukur volatilitas real world tadi. Kan kalau yang di real world bisa diukur ya, karena ada bendanya, ada harga saham yang sudah terjadinya. Nah, nilai volatilitas pada real world tadi dapat kita gunakan gitu ya, kita dapat menggunakannya untuk membuat pohon binomial pada risk neutral world. Gitu teman-teman. Si Girsanov lah yang membuatkan jembatan antara dunia nyata dengan dunia risk netral gitu. Itu ya, aman ya. Kemudian kalau underlying asetnya bukan saham, gimana dong gitu ya. Kan banyak nih underlying aset. Kalau kalian mau manajemen risiko, kan risiko yang kalian hadapi kan tergantung perusahaan kalian ya. Kalau kalian perusahaan ekspor impor, oh currency, nilai tukar yang jadi risiko. Kalau kalian punya usaha pembibitan sapi lah, penggemukan sapi atau apa, oh komoditasnya berarti harga sapi gitu ya. Kalau kalian petani kopi gitu, punya banyak semacam Starbucks gitu ya, oh komoditasnya yang jadi resiko adalah harga biji kopi dan seterusnya gitu. Nah, gimana cara mempricing produk derivatif yang underlying asetnya itu tadi gitu. Ini ya prosedurnya. Jadi kalau asetnya adalah selain saham yang tidak membayarkan dividen, gimana gitu. Misalnya indeks. Indeks itu kan sekumpulan saham dan ada dividennya gitu ya, dividen yield. Nah, gimana proses pricingnya gitu? Atau saham tapi sahamnya bayarin dividen gitu, gimana cara pricingnya? Jadi ini ya, untuk opsi yang underlying asetnya adalah indeks, currency ya, mata uang, kontrak futures, prosedur dasarnya sama gitu ya. Prosedur pada saat membuat pohon binomialnya sama, kecuali pada saat menghitung nilai P-nya. Nilai P-nya yang perlu dimodifikasi gitu. Tadi kalau underlying asetnya saham, P itu kan rumusnya E pangkat R R delta T ya sebenarnya. Atau kalau kita satu langkah ya berarti RT besar gitu ya. Dikurangi D dibagi U min D gitu. Ini kalau satu langkah. Kalau berlangkah-langkah ya tinggal T-nya diganti dengan delta T. Nah, kalau underlying asetnya lain, ya udah kita yang perlu diganti itu bagian ini gitu ya. E pangkat RT-nya sebut saja dia A gitu. Nah, tinggal bagaimana menghitung A. Untuk yang tadi ya, saham tanpa dividen, A itu adalah E pangkat RT. Ini untuk satu langkah ya teman-teman. Kalau dua langkah ya tinggal T-nya ganti dengan delta T. Nah, kalau indeks gimana? Kalau indeks nanti rumus A-nya itu adalah E pangkat R min Q. Dengan Q itu adalah dividen yield gitu ya, dikali T. Kalau currency gimana? Mata uang asing. Oh, rumus A-nya itu adalah E pangkat R dikurangi RF. Tapi hati-hati ya teman-teman, RF di sini jangan ketukar dengan materi CAPM. CAPM itu RF adalah tingkat bunga bebas risiko ya. Kalau di sini dua-duanya bebas risiko, R yang di sini bebas risiko, RF juga bebas risiko. Bedanya, RF adalah tingkat bunga untuk mata uang asing, foreign currency-nya. Sedangkan R itu tingkat bunga untuk mata uang domestik gitu. Jadi misalnya kita point of view-nya kita kan rupiah, menghadapi risiko nilai tukar dolar Amerika gitu ya, US dollar. Maka R di sini adalah tingkat bunga
tabungan dalam rupiah, gitu ya, tingkat bunga bebas risiko dalam rupiah, sedangkan RF itu adalah tingkat bunga bebas risiko yang ada di pasar US, berapa mereka pakai data RF-nya gitu ya, itu nilai R dan RF. Nah, untuk kontrak futures, A-nya cuma sesederhana ini, diganti dengan angka 1. Seperti itu teman-teman, gitu ya, untuk aset-aset lain. Oke, itu materi kita untuk hari ini. Latihannya merefer kepada buku Hull ya. Tapi karena materi ini masih bagian daripada proses yang kemarin ya, penilaian opsi, jadi diskusinya kita tunda di pekan depan saja. Kalian kerjakan dulu, ini ada banyak soalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nomor. Sebenarnya saya punya buku Hull-nya ya, sampai dengan edisi yang terbaru, edisi yang tahun 2022. Tapi karena saya mendapatkannya ilegal ya, saya googling gitu. Nanti juga nemu bukunya ya kalau kalian mau usaha. Nah, saya tidak ingin berbagi dengan kalian ya, karena itu artinya berbagi hasil kejahatan gitu. Jadi kalian usaha sendiri aja ya, biar dosanya ditanggung sendiri-sendiri. Kalau enggak, kalian ke perpus gitu ya, pinjam bukunya ada di perpus. Gitu. Oke? Kalau versi soft copy-nya saya sebenarnya punya, tapi saya tidak ingin berbagi dengan kalian. Dalam rangka itu ya, saya tidak ingin berbagi hasil kejahatan dengan kalian. Nanti kalian bisa pinjam, minta tolong Mas Jimli gitu, atau siapa saja yang ada di departemen, tolong fotoin dong halaman latihan babnya gitu. Kalau itu kan bisa dilakukan ya. Atau kalian juga cari aja googling apa yang tersedia di luar sana, kan bisa kita ambil dengan tujuan tidak dikomersilkan ya, jadi hanya untuk konsumsi pribadi saja. Itu dibolehkan sih sebenarnya secara copyright gitu ya. Kalau diperjualbelikan itu yang nggak boleh. Oke, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman sampai di sini? Oh, ada chat sebentar. Permisi Pak, izin. Oh iya, itu mah nggak apa-apa. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum kita sudahi sesi kuliahnya? Nanti kalian lanjutkan dengan mengerjakan latihan ya. Izin bertanya Bapak. Oke, silakan. Siapa yang sedang bicara ya? Dian. Iya. Okay. Jadi di tugas yang minggu kemarin di nomor 3-nya itu sepertinya ada informasi yang kurang. Oh, boleh. Coba saya tampilkan dulu ya, supaya nanti saya bisa lihat hasilnya. Matematika pasar modal ya. Latihan soal. Apa itu nama latihannya, tentang bab apa? Opsi ya, opsi dan. Oke, saya share dulu ya sama kalian halamannya. Ini ya latihannya ya. Iya, Pak. Oke, harga strike-nya itu berarti X-nya 60. Ini opsinya opsi apa ya? Call atau put ya? Sebentar. Saya baca dulu. Opsi saham Ford dengan harga strike 60 dijual dengan sebesar $2. Di saat yang sama opsi Ford dengan harga strike 62 waktu jatuh tempo yang sama dijual dengan harga $2 juga. Oh, I see. Informasi yang kurang yang mana call yang mana put ya? Iya, Pak. Oke, yang mana call ya? Biasanya sih yang penyebutannya duluan itu call ya. Sebentar. Strike price-nya berapa sih nih? Strike price-nya 60. Yang satunya strike price-nya 62. Enggak, ini opsinya sama, ini sama-sama call. Cuman ada dua informasi. Yang strike price-nya 60 harganya $2, yang strike price-nya 62 juga harganya $2 gitu ya. Jadi nampaknya informasi apakah ini opsinya call atau put itu tidak relevan gitu ya. Tapi untuk memudahkan pekerjaan kalian, oke lah, taruhlah bahwa sama-sama opsi call gitu. Oke, harganya $2. Jadi yang opsi call yang strike price-nya 60 $2, yang strike price-nya 62 juga $2 gitu ya. Baik, Pak. Kira-kira itu kan di jatuh tempo, Pak.
Nah, itu kira-kira bakal butuh bunga atau tidak ya, Pak? Enggak akan butuh bunga ya. Terima kasih, Pak. Oke. Tapi kalau ternyata butuh bunga, ya karang aja sembarang gitu ya. 10% kayak misalnya, tapi dari perasaan saya ini saya udah lupa ya karena kan ngajarnya kan belum tentu setiap tahun sekali saya ngajar. Tapi dari perasaan saya dan perasaan saya biasanya jarang salah. Makanya saya cukup sekali saja ya. Tidak perlu gitu ya karena ini nanti dilihatnya pas saat ST. Gitu. Rasanya tidak perlu. Oke ya, ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Iya, nggak perlu teman-teman, karena harganya kan sama ya. Yang satunya $2, yang satunya juga $2. Berarti kan kalian nggak perlu pinjam uang ke bank toh. Tinggal lakukan satu short, satu long kan impas ya, nggak perlu pinjam uang. Jadi nggak perlu ada R di soal nomor 3. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain teman-teman? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya sesi kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Daftar hadirnya jangan lupa diisi. Kalian boleh gunakan sisa waktu yang ada untuk berdiskusi dan mengerjakan latihan soal tadi. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.